إمام الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنه. قال syukur alhamdulillah malam ini kita sama-sama berada dalam satu majelis yang mulia, ialah majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini akan senantiasa mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa dalam taufik dan hidayah, redha dan inayah, mendapatkan ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat buat bekal kita dari alam dunia menuju alam akhirat. Para jamaah sekalian, melanjutkan keterangan yang lalu muzakarah yang terakhir kita dari hadis yang ke-8 ke-9. Yang kita ke-9. Harfus Sin halaman 80. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sataqumu alaikum a'immatun yamlikuna ardaqakum wa yuhaddisunakum wa yakzibunakum wa ya'maluna wa yasubbul amala la yardawna minkum hatta tuhassinu qabihahum wa tasaddaqu kadhibahum fa'atuhumul haqq ma radu bihi fa idza tazawaju faman qutila an dzalika fa huwa syahidun. Rawahu Tabrani an Abi Sulalah. Wa qala aidan sahabatun bil mar'i ay yastakhdima dhayfahu. Rawahu Tailani wallahu Qala Nabi sallallahu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu sataqumu alaikum a'immatun yamlikuna ardaqakum. Suatu saat, suatu masa akan terjadi atas kamu sekalian pemimpin-pemimpin memiliki dan menguasai rezeki kamu sekalian. Artinya menguasai pendapatan negara dikuasai oleh penguasa. Wa yuhaddisunakum wa yakzibunakum. Mereka berbicara kepada kamu sekalian, ngomong, janji, tapi maka mereka bohongi kamu sekalian. Wa ya'malu wa yusubbul amal. Mereka yang buat, mereka yang juga mencaci perbuatan. La yarduna minkum hatta tuhassinu qabihahum wa yusaddiquna kadhibahum. Tidak senang di antara mereka kepada kamu sekali, gak suka, sehingga kamu membenarkan keburukan mereka, kejelekan mereka, dan membenarkan kebohongan mereka. Fa'atumul haq ma'radu bihi. Datangkan kebenaran, beri kebenaran, datangkan kebenaran.
kepada mereka, datangkan kebenaran kepada mereka, apa-apa yang mereka tidak suka. Fa'idza tazawwaju faman qutila min dzalika fahuwa syahidu. Apabila mereka sudah kezalimannya, kebohongannya sudah melampaui batas, apa kata Nabi? Faman qutila an dzalika fahuwa syahidu. Barang siapa yang terbunuh dalam urusan itu, syahid. Nabi bersabda, "Satakunu alaikum a'immatun yadribuna arda'akum." Akan terjadi atas kamu sekalian masa-masa, pada saat-saat pemimpin-pemimpin menguasai rezeki kamu sekalian. Sekarang hasil negara dikorupsi. Yang ada katakan timah, emas juga timah, untuk emas antam hampir 300 triliun lebih. Kebetulan grupnya 300 triliun lebih, ada teman adik kecil aneh juga yang nikah kembali ke rumah sakit. Belum lagi minyak, hasil minyak tuh bahan bakar diminum juga sampai mencapai 100.000 triliun lebih, dimakan juga. Terus sekarang, cuman kasusnya sekarang diapain tuh? Gak jelas. Hilang-hilang kadang-kadang muncul, nggak jelas ada apa, kan begitu. Ada apa di antara pemimpin-pemimpin sekalian sampai demikian memakan hak-hak rakyat dengan zalim, dengan zalim, hak rakyat dimakan. Terus apa kata Nabi? Wa yuhadditsunahu wa yukdzibunahu. Mereka ngomong, mereka berbicara, mereka bohong sama kamu. Pemimpin sekarang kebanyakan bohongnya, kebanyakan benernya. Nabi udah mengatakan 14 abad yang lalu. Apaan yang dikuasai sekarang? Kita penghasil kelapa yang cukup banyak. Kemana itu kelapa? Harganya bisa mahal. Susah gak rakyat? Malah ini lebaran ber-30.000. Habis lebaran masih tinggi juga. Kenapa? Barangnya susah. Kemana ini permainan tengkulak semua? Berarti hasil bumi kita sudah dikuasai oleh siapa? Mereka. Harusnya pimpinan kepala negara sudah harus bertindak. Kenapa nih bisa terjadi hal-hal yang demikian? Mereka ngomong, mereka bohong. Kasus minyak sampai sekarang tuntas gak? Minyak goreng 50 bulan masih diteruskan. Yang lain terjadi ya sekarang. Bohong semua, rekayasa. Direkayasa, tapi giliran rakyat tertindas, harusnya dibela. Ya sekarang tuh apaan tuh? Hilang. Hilang. Rakyat mau tahunya 2 juta,
kena tilang 2 juta lebih. Mesti ada kebijaksanaan dong hukum. Giliran koruptor 300 triliun. Harta yang dikembalikan gak jelas. Benar betul? Kalau kita kena tilang berkali-kali, kena tilang 20 kali, berapa duit? Kalau yang motornya mahal dikit masih lumayan. Kalau yang motornya udah hancur, kena tilang, bayar tilang, sama motor mahalan mana ya? Zolim gak? Ini nanya, zolim gak? Pikirin juga dong nasib rakyat yang kecil. Kalau Anda ngomong ketika kampanye akan bela nasib rakyat kecil, sekarang tuh kalau bilang tolong juga sampaikan kepada DPR, kepada Kapolri Indonesia untuk meringankan beban orang miskin yang di bawah. Sampaikan boleh. Itu hak rakyat. Kalau mau diterangkan, kira-kira sekian, nanti diumumkan tuh CCTV sudah beroperasi, diumumkan. Jangan kena tilang hampir 20 kali tilang. Ya Allah. Dan namanya termasuk mengambil hak rakyat. Rakyat nggak mampu bayar motor, akhirnya saudara kan sia-sia. Perlu dipikirkan hukum. Mestinya koruptor gitu juga. Kalau yang 1 miliar sekian, itu baru adil. Begitu sampai 1 triliun sekian tahun, hukuman mati udah beres. Jangan rakyat dibebankan, koruptor yang lebih gede bebannya ringan. Mereka bohong. Kalau mereka berbicara akan memperjuangkan hak rakyat. Coba DPR, yang anggota DPR yang datang ke sini udah bela itu. Ada? Itu namanya bohong nggak? Bohong. Kenapa bilangnya dari sekarang? Waya'maluna amal. Waya'maluna. Waya'maluna bayusukul amal. Mereka yang berbuat, mereka yang kritik, yang buat prosesing siapa? Yang kritik anak buahnya juga. Yang buat prosesing pimpinannya. Yang berpengaruh, tapi begitu pimpinannya sudah tidak menjabat, seakan-akan pimpinannya tidak melakukan itu. Yang protes dia juga. Itu namanya lampok dari kami. Dicela juga. Nah ini sekarang terjadi. Mereka yang buat, ya. Mereka yang berbuat, mereka yang umpan, rakyat masuk kena penjara. Kita hati-hati juga nih permainan. Kalau Habib Ali Jamalil mengatakan kepada saya dulu, yuk, kalau kail ada umpannya, kalau bisa umpannya aja, kalau bisa kita ambil umpannya, jangan sampai kena kail. Jadi kalau ditanya bisa jawab, bisa itu, umpan kita udah makan, kan begitu. Ini kelakuan pemimpin-pemimpin yang zalim sekarang. Terjadi gak sekarang? Terjadi. Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu, sekarang baru terjadi. Dari kemarin sudah terjadi. Segala kekayaan negara
mereka dikuasai oleh mereka, yang ngeruk mereka, yang makan dia juga. Kadang-kadang ya Allah dia buat, yang maki-maki itu maling teriak. Kadang-kadang ada juga. Jadinya dakwah hebat, gak taunya melempem, jadi penjilat. Itu namanya maling teriak. Jangan dia melakukan dia nyala. Jangan kita amal makruh nahi munkar harus istiqomah. Diteruskan dalam hadis ini, la yardawna minkum hatta tuhassinu qabihahum. Mereka tidak suka dengan daripada kamu sekalian gak senang dengan kita. Habis kita diancam, diintimidasi dengan segala cara, hatta tuhassinu qabihahum, sampai kamu membenarkan kejelekan mereka, sampai kamu membenarkan kezaliman mereka, seakan-akan mereka tidak zalim. Bela tadinya anti, akhirnya udah ada yang begitu. Tadi dibela, dia milih, dia maki-maki, betul. Ya, kita sih liatin aja deh, insyaallah tuh selawat wa segini zalimin bisa. Mudah-mudahan ada orang yang zalim, biar orang zalim dia ribut, biar dia milih, dia. Iya dong. Kalau bilang memang kalau dulu yang milih siapa? Yang belain siapa? Sekarang yang marah-marah dia itu benar betul nih lagi ngomong, ya pasti Rasulullah. Sekarang iya, kalau kita benerin kezaliman mereka, Pak, banyak juga ceramah pertama apa nggak tahu ada yang mau ini, ada yang mau itu banyak terus kan kejadian yang kemudian apa kata Nabi setelah itu, fa'aquhumul haq ma radu bihi, maka datangkan kepada mereka kebenaran yang menurut Allah benar, salah. Sampaikan berarti amal makruh nahi munkar. Itu sampaikan amal makruh nahi munkar. Pada berhadap nanti satu zaman jarang orang yang berani menegakkan amal makruh nahi munkar. Yang ada jarang. Coba sekarang banyakkan yang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar apa yang sepoi-sepoi, yang enak mulu, yang berani yang aku udah gak dipakai. Dulu ibu-ibu aja demen dengan acara pabrik apa, pabrik 84 penuh dari itu jamaahnya, penuh menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang udah jarang, kalau nanti satu saat akan jarang, sekarang udah jarang. Yang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar biarkan yang hak, udah jarang orang yang muda, malah kadang-kadang disalahin. Yang nyaci maki kadang-kadang nggak pakai ilmu, nyaci maki Habib Rizik, nggak punya wawasan, otaknya cetek. Cetek tuh yang maki Habib Rizik, pulang dari Yaman, Habib Rizik keluaran Saudi Arabia, makanya gelarnya Universitas di Saudi,
gelarnya LC. Sementara Yaman pernah mengeluarkan gelar LC? Nggak pernah. Berarti itu yang nyelak-nyelak orang dulu apa bego? Dua-duanya, bunuh juga bego. Itu mereka nggak tahu sejarah. Wah, si awam yang nggak tahu ya benar juga butuhnya dipasang. Jangan didengerin yang begitu. Kita anggap nggak ada aja karena orang bego. Kalau ngeliatin orang bego kita jadi apa? Jadi bego lagi udah. Jangan. Terangkan kebenaran kepada mereka. Atul haq. Berikan kepada mereka kebenaran. Malalubihi yang mereka tidak senang dengannya. Kalau kita udah negakkan kebenaran, kita nasihatin, mereka nggak suka. Faiza tazawwaju, kalau mereka sudah lampaui batas. Wa man qutila ala dzalika fahuwa syahid. Dan barang siapa yang meninggal dalam menegakkan kebenaran agama Allah, menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, fahuwa syahid, matinya syahid. Menegakkan kebenaran agama Allah. Pertama, menyuarakan suara-suara hak rakyat yang tertindas. Yang kedua, tidak membenarkan pembohongan mereka terhadap rakyat. Yang ketiga, jangan mendengarkan kritikan mereka, sebenarnya itu adalah kerjaan mereka sendiri. Yang buat dia kepancing bahasa mereka itu kan? Kalau kita kepancing diberi umpan, gak taunya memang punya kekuatan dia. Udah jasa palsu singkirin dulu, asmk kita serang nggak bisa. Jadi wali kota kan beres. Asmk mobil ada beredar tadi di jalanan. Iya, nggak ada itu otak yang begitu. Pembohongan kan? Sebelum jadi gubernur itu bohong. Produk ASMK rakyat percaya, wah berhasil Indonesia membuat anak-anak sekolah kejiwaan bisa membuat mobil ASMK. Kelihatan nggak di jalan? Ada gak buktinya? Bohong gak? Bohong. Gak benar. Kalau benar pasti ada buktinya gak di jalan? Ada. Sampai sekarang sudah berapa tahun dari 2012? 2012 mungkin itu, karena 2012 pemilihan gubernur DKI. Itu kalau kita suarakan yang demikian itu, kalau kita terbunuh meninggal dalam perjuangan, matinya syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diharapkan oleh pejuang agama Allah Subhanahu. Ini sekarang ngeri banget kelakuan mereka dalam menguasai urusan negara, rakyat yang menjadi korban. Kalau zaman dulu kezaliman ada, tapi mendinganlah di UI, masuk UI gratis. Sekarang ini apa itu ada zalim. Tapi mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi masuk UI bayar gak? Kagak. Sekarang bayar. Masjid
dari duit Pancasila banyak nggak? Banyak, masih ada buktinya deh. Oh Ustaz, pro Habib Rizik bukannya pro, dulu juga diuber kita, diintimidasi sama, tapi mendingannya banyak. Di Jalan Pantura masjid-masjid yang dibangun banyak kan? Masjid Pancasila itu dari uang pegawai negeri. Sekarang apaan? Yang ada pajak turun naik. Ini pada dapat gak dari pajak? Ya. Kalau dia di TV yang korupsi, ya, duit yang tertangkap, ya, OTT, ya, tertangkap tangan sampai 479 miliar. Ya Allah, ini zaman na'udzubillah min dzalik. Ini zaman udah hancur. Ya. Karena itu kata Nabi, kalau sudah tidak ada yang perlu, boleh tidak sih biari. Ta'muru an-nasa bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar la yusiban musibah wa la du'a'un mustajab. Demi Allah, selama kau tidak berani menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, pasti Allah Ta'ala mengirimkan musibah terus menerus dan doa yang gak diterima oleh Allah. Itu dia kata. Karena sebelum pun tidak ada Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith, dia berterima kasih. Karena itu termasuk yang memenuhi bala yang luar biasa. Sekarang kita lihat luar biasa, harus bilang menjadi. Doain dia guru-guru yang menegakkan amal ma'ruf, dia panjang umur, dia selalu mendampingi kita dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan syahadatul bil mar'i an yastah bima dhaifahu. Perbuatan yang tercela, yang rendah bagi orang itu dengan seorang itu apa? Ayyastaqima dhaifahu, memperlakukan tamunya seperti pembantu. Orang Betawi tentang anak buah lu, orang gak punya, lu orang kaya, sampai di rumahnya mau lebaran disuruh bikin kopi, bikin ini, itu gak boleh. Walaupun dia anak buah kita, kuli kita bosnya, ketika namu hormatin, sama mau kaya mau miskin. Kalau kita suruh-suruh dia, beresin ini nggak boleh. Jadi majlis taklim, berlomba-lomba nyari ini nggak boleh ketemu gitu. Main suruh-suruh aja. Bikin ini, begini tuh. Dia lagi namu, statusnya apa? Tamu, hormatin. Karena Nabi suruhnya apa? Hormatin. Hormatin bu, tamu kita. Walaupun itu tadinya, dulu pembantu saya disuruh-suruh dan lagi tamu, hormatin. Mau apa ya? Mau ini. Ya. Kalau kita yang punya pembantu, kita yang layani dulu. Karena kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nabi bersabda, barang siapa yang percaya dengan hari kiamat, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya dengan hari kiamat, hormatin tamunya. Itu tamu aja kedudukannya hebat dalam Islam, apalagi rakyat. Sekecil-kecilnya rakyat, kalau nggak ada rakyat bisa jadi presiden? Nggak bisa.
bisa jadi gubernur. Yang milih siapa? Sama kayak ustaz, yai, ngajar kalau nggak ada murid. Ada yang dukung, dihormati. Dulu kita lagi susah di rumah kita, mungkin anak kita pernah dijagain. Ada jasanya kan? Ya, saya hormati. Jangan, ya Allah, orang mentang-mentang orang kecil dihinakan itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh tuh kita menghinakan orang-orang kecil. Kenapa? Itu termasuk min syiaril anbiya, termasuk perjalanan yang luar biasa dari para nabi. Wa hillatul asfiya, dan satu kebanggaan juga bagi orang-orang yang tasawuf, hormatin tamu. Gak boleh tamu dihinakan. Sama semua statusnya, kalau bisa mau kaya mau miskin sama. Karena di statusnya apa? Tamu kita hormati, jangan kita anggap itu termasuk kalau kita ingat begitu ya, termasuk perbuatan al-masmu' al-mahdu, perbuatan yang melecehkan, yang hina, termasuk minal jaraim, termasuk daripada dosa-dosa, termasuk perbuatan dosa di jalan Allah. Karena kita ambil tamu jangan menganggap kecil. Ajarkan anak-anak kita temuin cium tangan. Jangan juga menganggap kecil orang. Kadang-kadang tamu pakaiannya biasa kita nggak tahu. Apalagi di rumah ulama, hati-hati. Saya waktu belajar bisa di luar, ada orang datang cupang camping baru duduk aja di belakang. Jadi pagi itu mengajar di ruangan, di belakang aja. Tidak lama di jalan lagi. Kata saya duluan apa? Yang nggak tahu tuh yang ngaji baru pendek. Wali, kita nyari udah nggak ada. Jangan menghinakan orang. Datang pakaiannya jangan. Yang penting apanya? Lihat akhlaknya, tawaduknya, itu yang kita lihat. Jangan lihat apanya? Gayanya, hartanya. Hormatin orang karena kedudukannya di jalan Allah. Orang kaya kita hormatin, kenapa? Ibadahnya rajin, duitnya gampang buat kebaikan, membantu orang gampang. Berarti kita hormat kepada orang kaya bukan karena kekayaannya. Kenapa? Karena dia dekat sama Allah. Kita hormat karena manusia masing-masing punya kedudukan. Atau waktu Siti Aisyah dalam satu perjalanan, bagi-bagi orang makanan, langsung ada orang yang itu pada datang, ada satu orang di barat dan di Siti Aisyah. Ini keadaan lagi paceklik, semuanya lagi teriak, gak ada. Tapi dia tadinya orang yang punya kedudukan, ada rasa gengsi yang besar. Bawain, di rumah kita gitu juga, ya. Sama orang kita layani di mana akhlak dijaga. Jangan menghinakan tamu, apalagi kita pemimpin menghinakan rakyat, nggak boleh, karena kita yang milik